mencari sisa makan punyanya si ini. Nah, dia sudah sekarang tuh mau masuk ke kamarnya itu, dalam lemari itu. Coba gimana tuh? Nah, keluar lagi nih. Pokoknya. Nah, tuh. Tuti. Ya kan? Tuh, tuh. Shh. Yang satunya seperti ini. No? Habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Uti, sahabatku. Kali ini malam ini aku mau lembur lagi, apa namanya, menggosok dan menggosok. Pokoknya kalau masih ada lemburan gosokan nggak bakalan bisa diam. Sebenarnya ini tadi pikirku buat mencari temen gitu ya, mau gosok terus sambil lab. Ternyata sinyalnya nggak bagus, nggak mendukung sama sekali. Bukan cuman nggak bagus, tapi nggak mendukung sama sekali. Ya udah, akhirnya aku membuat video saja biar nggak sepi-sepi amat seperti itu ya. Dan biar kalian semua tahu Bunda Uti malam-malam lagi ngapain. Ternyata lagi gosok, guys. Nah, apa? Tapi sebelumnya nanti aku mau makan kolak dulu, guys, ya. Mau makan kolak dulu, minum kolak. Minum apa makan ya, guys, ya, kalau kolak itu ya. Karena banyak airnya, makan kolak kok makan minum kolak ada ampase ya enggak. Pokoknya intinya mau menikmatin kolak dingin. Mau tak kasih es pokoknya. Nah, seperti itu. Oke, kita apa namanya? Ambil kolaknya dulu ya. Kita siapin kolaknya dulu, terus kita nikmatin kolak. Sudah itu kita lanjut menggosok. Oke. Satunya makan di sana tuh ya. Miang. Tutu. Tuh ya. Saling kemana tuh. Ya, aku mau menggosok lagi, guys. Lembur lagi, tapi masih sambil ngomong nih. Tuh ya, mencari sisa makanan kakaknya. Padahal sudah aku kasih makan ya, tapi selalu mencari sisa makan punyanya si ini. Nah, dia sudah sekarang tuh mau masuk ke kamarnya itu, dalam lemari itu. Coba gimana tuh? Nah, keluar lagi nih. Pokoknya. Nah, tuh. Tuti. Ya kan? Tuh, tuh. Shh. Yang satunya seperti ini. No? Habis? Wenro. Segede itu. Tuh, Masya Allah. Ini aku masih sambil. Tuh, guys. Aku nggak komen ya. Aku nggak komen. Kolak, guys. Minum kolak di sini saja, males di dapur ya. Terus mau gosok tuh nih, tak kasih es batu biar dingin, nyeles gitu. Sebenarnya ini sudah dingin tapi kurang jelas, jadi tak ginikan dulu biar anyep gitu, perutnya panas gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Mantap. Mantap jiwa. Suka airnya daripada waluhnya, karena butuhnya ini apa namanya, segeran. Pulen, waluhnya pulen, terus banget, seger. Pagi tuh tingkahnya. Tuh di keranjang yang mau dibuat naruh apa namanya, baju buat tidur itu. Untuk lari, berarti ketak lari. Seger. Ada yang mau nggak? Ada yang pingin nggak? Bikin sendiri. Ini tadi sebenarnya aku tuh apa namanya, maunya gosok sambil lap gitu ya. Ternyata
sinyalnya ngap-ngapan. Sinyalnya ngap-ngapan guys, nggak bisa buat lab. Tuh pencilaan tuh kucingku. Gemerutukan dewe. Segernya guys. Kalaupun malam tetap seger karena di sini tetap panas. Cuaca panas nggak hilang ini, nggak tahu kapan hilangnya kepanasan ini. Padahal sudah lebih 4 bulan loh musim panas nih. Mantap. Tapi bang, iya, daripada nggak punya cerita, jadi ini sedikit cerita ya, sedikit cerita daripada aku bengong juga ya. Kalau cerita yang lainnya aku tuh nggak punya, apalagi yang ngebohong gitu ya, aku tuh nggak punya cerita bohong. Jadi susah kalau mau menceritakan kebohongan itu, yang ada saja diceritakan ya. Sebenarnya aku tuh nyesek banget guys, Mbak diceritain sama Mbak Sri itu nyesek banget ya. Kondisi teman saya ada di Indonesia sana. Dulu dia satu rumah di sini ya, dia kerja 25 tahun di sini, sudah dianggap seperti keluarga sendiri sama madam sama anaknya ya. Tahu sendiri majikan aku itu orangnya terlalu baik, masya Allah, ke siapapun pokoknya seperti itu ya. Nah, cerita demi cerita sebenarnya kan mau pulang itu sudah ditahan sama majikan itu, ditahan, katanya kamu nggak usah pulang, kamu di sini saja, nggak kerja nggak apa-apa, yang penting sudah digaji, yang penting kamu di sini. Kan dia punya penyakit gula seperti itu ya, di sini selalu diobatkan, selalu ke rumah sakit, check up selalu gitu, pokoknya nggak ada hentinya gitu loh obat ya, jadi dia nggak pernah merasakan sakit. Nah sekarang kan dia kan di Indonesia, sebenarnya ya dia pulang kan karena merasa sudah cukup gitu ya, sudah cukup semuanya ada. Dulu punya beli kelapa sawit, punya mobil itu saja di uang sangu dari anaknya yang sini itu dibelikan mobil, dapat satu mobil ya, maksudnya 25.000 real uang sakunya dari sini, dari anaknya saja, belum dari mamanya, belum dari kantor, belum dari gitu ya. Pokoknya merasa sudah cukup lah dulu itu. Nah giliran itu ya, namanya rezeki itu ternyata itu tidak bisa ditahan dan tidak bisa dikendalikan. Ditahan dan dikendalikan apa nih tadi raya podo, tidak bisa dikendalikan. Bila sudah dikehendaki harus menghilang seperti itu ya guys. Jadi cerita demi cerita, apapun yang didapat dari sini itu habis guys. Beli kelapa sawit habis dijual, beli mobil sudah dijual, beli sawah dijual, semuanya itu entah kemana uangnya. Dan sekarang ini sakit ya, sakitnya dia kan cuma punya anak satu saja, tapi anaknya itu kurang perhatian ke orang tuanya. Sedangkan uang yang didapat dari sini itu kebanyakan yang menghabiskan itu anaknya, seperti itu, yang menghabiskan anaknya, tapi anaknya kurang perhatian ke ibunya. Sekarang ini kasihan, sakit nggak bisa ngapa-ngapain, nggak setiap hari itu, jarang ada temen ya, dan makan pun sering diabaikan. Dan ini juga dari kebaikan majikanku, jadi majikanku menyuruh ngirimin uang itu dititipkan di tetangga, sana. Tetangga itu juga orangnya masya Allah amanah banget, untungnya gitu ya. Dulu yang dipercaya dia waktu dia di sini, tetangganya itu yang belikan sawah, yang belikan apa itu, yang bikin rumah itu ya tetangganya itu gitu, sampai jadi rumah, jadi sawah, jadi itu uang itu dititipkan di tetangganya itu, anaknya cuma satu. Nah
Anaknya itu kurang perhatian, benar-benar kurang perhatian, biarin saja. Misalnya kok melihat dan membaca dan mendengarkan mendengarkan kata-kata ini, biarkan saja. Ini juga amanah dari majikanku, katanya Mbak Sri suruh datang ke sana, suruh marah ke anaknya itu gitu. Itu wakil dari majikanku gitu, karena keterlaluan gitu loh guys, membiarkan ibunya. Kemarin lusa itu katanya jatuh karena mau ke kamar mandi nggak ada orang, dia kan nggak bisa jalan, jadi jatuh, keningnya katanya ini menghitam. Ya gitu, sekarang katanya saudaranya disuruh nemenin gitu ya, namanya saudara kan nggak setiap hari bisa seperti itu. Nah, anaknya saja yang harusnya tanggung jawab nggak punya tanggung jawab ya enggak. Makanya para anak-anak yang masih punya orang tua ya, dan yang ini perhatian juga buat para anak-anak, buat para ibu-ibu juga ya, para orang tua juga. Maksudnya kita itu ternyata tidak bisa mengandalkan percaya diri gitu loh, maksudnya tidak bisa percaya diri kalau kita itu akan bisa berdiri sendiri atau akan selalu diperhatikan oleh anak, belum tentu, ternyata ya seperti itu. Makanya kalau yang punya anak satu jangan harus bikin lagi ya, jangan sampai hanya punya anak satu. Soalnya kalau punya anak satunya sudah nggak perhatian, sudah lepas, mau manggil siapa lagi seperti itu, kecuali tetangga. Akhirnya yang repot tetangganya seperti itu. Nah ya, untungnya itu alhamdulillah sama majikan itu dari sini itu sering dikirimin uang buat sekedar buat ngasih. Pokoknya kalau dulu dikasihkan langsung ke orangnya, tapi sekarang karena orangnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, terus kalau dikasihkan ke anaknya juga belum tentu dibelikan makanan untuk orang tuanya, jadi sekarang malah dititipkan di tetangganya seperti itu. Malah dititipkan di tetangganya. Majikanku lebih percaya ke tetangganya daripada ke anaknya, soalnya memang anaknya itu benar-benar keterlaluan gitu loh ya. Ini seperti kisah saja ya, kisah kisah ibu yang terabaikan guys ya, kisah ibu yang terabaikan. Dan semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu ya. Kita doakan anak-anak kita semuanya pada punya akhlak yang bagus untuk tanggung jawab ke orang tuanya. Dan kalau memang sebenarnya sama ya, karena dulu itu temanku itu ke anaknya juga waktu di sini adanya bertengkar terus. Pokoknya setiap hari itu marah, walaupun tidak bertengkar, tapi marah terus tanpa alasan ke anaknya itu. Marah pokoknya setiap hari, nggak ada henti-hentinya. Ya mungkin dari situ juga anaknya itu merasa jengkel juga gitu ya kalian. Orang aku saja dulu jarang ya, memang dikasih sih uang kan, anaknya juga sudah punya uang seperti itu kali ya. Ya kalau yang besar-besar dikasih, kalau yang kecil malah enggak gitu ceritanya. Tapi setiap hari marah tanpa alasan. Mungkin anaknya juga merasa jengkel, dulu selalu dimarahin seperti itu kali ya. Jadi menurut dia itu sudah wajar kalau diabaikan oleh anaknya seperti itu kali ya. Dan makanya ini juga suatu pengalaman. Kalau kita ingin dihargai anak, ingin diopainin anak gitu ya, ya kita juga harus memberikan yang terbaik untuk anak cucu kita, untuk anak-anak kita, biar kita nanti mendapatkan perawatan yang layak di masa tua kita, di masa kalau kita sudah tidak kuat kerja lagi, otomatis kita kan nebeng di anak ya enggak. Kita nebeng di anak ya, setidaknya kita pernah baik, kita pernah memperjuangkan anak seperti itu ya. Semoga anak juga berjuang untuk orang tuanya seperti itu. Itulah pesan-pesanku ya, pesan-pesan untuk anak juga orang tua. Pesan-pesanku, ceritaku ya seperti itu maksudnya untuk hari ini
Ini cerita kisah nyata, bukan kisah, tapi cerita nyata ini ya, cerita nyata orang yang pernah bersama aku gitu loh. Jadi aku tahu betul, jadi cerita itu bukan dari mana-mana, tapi memang aku tahu betul sifat dia dan dulunya seperti apa ya. Kalau sekarang memang tinggal apa namanya, katanya gitu ya, katanya tetangganya, tapi tetangga itu selalu update ke kita. Soalnya kenapa selalu update ke kita, ke aku maksudnya ya, karena di sini ibaratnya aku itu menggalang donasi. Aku itu yang ibaratnya aku yang mencarikan makan buat dia. Soalnya tanpa aku walaupun ada majikan mau memberikan ya, kemarin juga ada apa namanya, mantan pacar anaknya ini ya, dulu juga baik banget karena sudah kenal lama gitu ya, baik banget. Dia pulang dibelikan emas, di apa namanya, dikasih uang gitu ya. Kemarin itu juga memberikan lewat aku juga, lewat aku, dan aku juga tak lewatkan ke apa, ke tetangga itu tadi. Jadi maksudnya apapun kebutuhannya temanku ini tak suruh membelikan, apapun yang mau dimakan suruh membelikan, seperti itu. Jadi selalu update ke saya gimana kesehatannya, gimana ceritanya, punya uang berapa, seperti itu selalu ada. Soalnya kan uangnya dari sini, seperti itu guys. Iya, sedikit cerita, sedikit kisah seperti itulah, kisah pilu. Nah, kalau mau diceritakan masih banyak banget, tapi ya masih panjang gitu loh, maksudnya ceritanya itu panjang banget. Tapi yang intinya saja, yang intinya dan yang pantas diceritakan saja, seperti itu ya. Kalau yang seperti itu kan pantas diceritakan karena buat motivasi juga ya, buat biar mungkin ada anak yang mendengarkan, sebagai anak, mungkin sebagai orang tua, biar bisa menyikapi anak-anaknya seperti itu ya. Nah, kalau aku jujur kerja itu yang aku utamakan adalah anak cucu saya. Kalau aku sudah nomor 2, nomor terakhir pokoknya, yang aku utamakan itu anak. Supaya apa ya, walaupun aku juga harus memikirkan aku sendiri juga, tapi mengutamakan anak itu lebih penting karena suatu saat aku itu pasti tua. Kalau aku nggak bisa memberikan kebahagiaan ke anak, ataupun nggak bisa memberikan kekurangannya anak, aku tuh merasa berdosa banget. Kalaupun dia itu seharusnya sudah aku lepaskan gitu ya, sudah lepas. Kalau sudah punya keluarga itu seharusnya sudah lepas tanggung jawab saya. Oke, ke ibunya, seperti itu, ibaratnya aku sudah lepas. Tapi ke cucu lebih apa namanya, lebih tanggung jawab ternyata guys, lebih tanggung jawab ke cucu daripada ke anak, lebih besar ke cucu perhatiannya daripada ke anak. Ternyata kalian apa namanya, nanti merasakan sendiri apa kata-kataku ini ya. Pokoknya yang sudah cucu lebih besar perasaan kita, lebih besar kasih sayang kita ya ke cucu dibanding ke anak. Ke anak itu cuman tercukupi apa namanya, yang penting-penting saja. Tapi kalau sudah ke cucu, kalau sudah minta, itu nggak bisa menolak guys, nggak bisa menolak. Apalagi cucuku itu nakal. Jujur cucuku itu nakal, nggak bisa menolak. Halah, pokoknya jadi ya seperti itulah, cerita demi cerita ya. Ujung-ujungnya ke saya sendiri, menceritakan orang itu ujung-ujungnya cerita ke saya sendiri, seperti itu. Makanya ya, kalau mau anak itu punya kasih sayang ke orang tua, otomatis kita sebagai orang tua juga harus punya rasa kasih sayang, tanggung jawab ke anak, seperti itu. Biar kita nanti nggak kesurang-surang hidupnya kalau sudah tua. Ya enggak guys. Oke, ngobrolnya sepertinya kok sudah lama tuh guys, ternyata.
ternyata sudah lama ngobrolnya. Ya daripada aku ngantuk ya, sampai ngantuk mau nyanyi juga nanti aku kena hak cipta lagi, males ngedit. Jadi cerita yang ada, yang aku punya saja, seperti itu ya. Ini apa? Gimana? Tidak pernah melihat. Ini seperti ini apa ini bagaimana? Cerita ke cerita, menceritakan kita, diri kita itu bukan mengumbar ibarat apa namanya, menceritakan kita, menceritakan anak cucu yang pantas, yang itu bukan berarti mengumbar aib ya, enggak. Jadi cuman tukar pengalaman saja, tukar pengalaman, tukar cerita, seperti itu. Kalau dibilang cucu nakal itu kayaknya sudah wajar saja ya. Cucuku beneran guys, ya ampun, nakal tapi pintar, pentas katanya. Aku bilang pentas, katanya orang pentas loh mbak, tampil katanya. Rayap masih kecil, masih TK ya, yang makan bersama itu. Nakalnya guys, pokoknya bener-bener. Tapi ya itu, senakal apapun dia, kita itu tetap sayang. Setiap minta-minta, alhamdulillah sekarang lumayan, sudah agak sudah TK ini nggak seberapa nakalnya, minta ini minta itu. Kalau dulu guys, ngomongnya belum bisa, permintaannya macem-macem, sampai mumet aku kalau nanggapin. Ibunya saja dulu nggak seperti itu, omnya nggak seperti itu. Kalau omnya hampir sih, anakku yang laki itu ya sama seperti ini, semuanya apa yang diminta harus ada, seperti itu. Oke, ya udah guys ya, ini aku kan apa namanya, ini sudah dapat segini ini ya, ini tak lanjutkan dulu, biar tak selesaikan dulu. Dan tapi apa namanya, durasinya kan sudah panjang banget ya, durasinya sudah panjang banget, dan ini tak selesaikan nggak apa-apa, sambil ngantuk-ngantuk aku tak muter musik biar nggak ngantuk ya. Oke, videonya aku akhiri sampai sini dulu ceritanya ya. Terima kasih sudah menemani Bunda menggosok sambil mendengarkan cerita kisah teman Bunda. Terima kasih banyak ya. Ya doakan ya saudaraku, sahabatku, doakan temannya Bunda semoga diberi kesembuhan ya, diberi kesembuhan, karena sekarang itu kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Nggak bisa jalan, maksudnya susah jalan, tangannya juga yang satunya nggak bisa lawan, seperti itu. Punya penyakit gula sebenarnya. Ya, minta doanya ya saudara-saudaraku, semoga dia cepat sembuh, dan semoga yang penting, doa itu kan penting ya, semoga anaknya itu terketuk, semoga anaknya terketuk pintunya dan bisa memberi kasih sayang ke ibunya sebelum terlambat, seperti itu. Sebelum terlambat, nanti kalau sudah terlambat dia akan menyesal. Jadi sebelum terlambat, semoga dia terketuk pintu hatinya, pikirannya, seperti itu, supaya dia bisa apa namanya, bisa bersama ibunya setiap hari, setiap dia membutuhkan selalu ada, seperti itu. Kita doakan ya sahabatku, semoga dan semoga terijabah oleh yang kuasa ya. Pokoknya doaku untuk kita semua, untuk kalian ya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, ketabahan, ketenangan, juga diberi rasa kasih sayang, apa yang kita punya, seperti itu ya. Ke siapa yang harus kita berikan kasih sayang itu harus kita lakukan sebelum ada keterlambatan, seperti itu ya, daripada nanti telat
Seperti itu. Oke, sekiranya aku akhiri sampai sini dulu. Videonya panjang banget ya guys ya. Videonya panjang banget. Pokoknya ini nanti nggak tahu gimana jam berapa jam nanti ini aku ngomongin Kak Baraya lah. Aku lah kau ini apa namanya niru ya. Ceritanya panjang banget kayak ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekiranya sampai sini dulu videonya. Terima kasih atas supportnya. Semoga kebaikan kalian semuanya di balas oleh Yang Maha Kuasa dengan kebaikan juga keberkahan. Pokoknya seperti itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, tetap tersenyum.